Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat semuanya, terkhusus untuk waktu Indonesia bagian Barat. Senang kami bisa bertatap muka dan berjumpa dengan para sahabat semuanya. Semoga dengan mulut channel YouTube ini kita menjalin silaturahim semakin kuat dan kami senantiasa juga berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menurunkan kesehatan kepada kita, kita senantiasa sehat. Dan Allah juga menurunkan keberkahan yang senantiasa kita sejahtera kapan saja dan di mana saja, terkhusus untuk menjalani kehidupan ini agar lebih baik dari hari ke hari, dan pastinya kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang mulia, dalam program ngasah ini, jadi akal sehat dan hati selamat, sebagaimana biasanya ya, ini ada pertanyaan. Sebagaimana biasanya ini pertanyaan dari negeri jiran ini. Kebetulan saya punya sahabat yang bernama Nizar. Beliau tinggal di daerah Kedah yang saya pernah bersilaturahim. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang kemarin ini. Ceng, dalam video kemarin saya mendengar menyinggung tentang bagaimana aktivasi Rasul, yaitu aktivasi Satria Piningit, aktivasi Budak Angon, aktivasi Ratu Adil, dan aktivasi Imam Mahdi. Wah, pertanyaannya sudah mulai menukik ini. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai aktivasi ini, sebelum saya jelaskan sesuai dengan pemahaman kami. Yang pertama adalah selalu saya ingatkan kepada para sahabat semuanya. Satu, bahwa kita harus bahwa yang namanya Rasul tadi akan hidup yang pertama karena kita sadar bahwa dalam diri setiap manusia ada sebuah energi besar. Energi itu merupakan amanah daripada Allah yang diberikan kepada setiap diri manusia. Itu yang selalu saya tekankan. Yang kedua juga kita mulai memahami bagaimana pentingnya terhadap keberadaan Rasul. Nah, dengan pentingnya keberadaan ini, maka barulah kita membicarakan bagaimana aktivasi Rasul tersebut. Aktivasi Rasul ini saya pakai bahasa aktivasi aja, biar gampang dicerna dan dipahami. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, dalam sebuah handphone itu, handset, bahwa dalam handphone ini yang kita pahami Android ini kan hanya sebagai basic program untuk menghidupkan seluruh aplikasi-aplikasi, yang mana kalau saya dulu masih ingat, kalau BlackBerry itu kan sistem programnya itu kan dia harus lisensinya punya mereka. Sementara Android berlisensikan seperti dengan OS, jadi open source. Nah, dalam HP itu ada namanya program besar, mesin besarnya itu, program besarnya itu adalah namanya adalah Android kalau hari ini kita namanya. Nah, dalam diri kita ini yang kita dari ujung rambut sampai ujung kaki inilah handsetnya. Ada namanya basic systemnya itu. Nah, basic system ini yang dinamakan dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Rasul. Sebuah energi besar itu dalam bahasa Al-Quran. Ataupun dalam bahasa budaya sebagai sering saya tegaskan sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi, Satria Piningit, Budak Angon, itu adalah nama yang banyak dan yang sama. Kembali lagi ke laptop. Nah, diri kita ini sebagai harus dihidupkan yang namanya harus diaktifkan. Harus diinstal yang namanya Rasul tadi, yang namanya Android tadi dalam diri kita ini. Karena Play Store dalam kerajaannya Allah SWT itulah segala ada aplikasi. Dalam setiap diri manusia ini bisa diinstal aplikasi-aplikasinya yang ada tadi itu. Sama seperti dalam HP itu kan ada, bisa diisi dengan berbagai macam aplikasi handset ini. Nah, sama diri kita ini dia bisa diisi dengan berbagai macam aplikasi yang telah siapkan oleh Sang Maha Pencipta daripada seorang kreator program yang sangat dasar dan sangat dasar. Nah, harus kita dalam bahasa kami itu istilahnya adalah mengaktifasi.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengaktifasi ini? Nah, ini penting. Untuk mengantisipasi, sebagaimana kami pahami, ya, semoga di sini ada yang menonton channel ini, ada guru-guru kami yang senantiasa juga menyampaikan pesan dengan nilai keagungan. Semoga nanti juga bisa memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap pemahaman aktivasi energi besar, aktivasi Rasul ini. Yang pertama, sebagaimana kalau kami bertemu dengan para sahabat yang berjalan di wilayah tentang wilayah energi besar ini, wilayah tentang Sadar ini, wilayah tentang Budak Angon, Ratu Adil, Imam Mahdi, Rasul, Guru Sejati. Mereka menyampaikan pengalamannya. Yang pertama bahwa kita ini harus diaktifasi, ada pengalaman memang pertama itu akhirnya secara laku. Laku itu katanya ada yang puasa dulu 10 tahun berjalan. Ada juga sebuah amalan-amalan tertentu di saat dibaca. Sekian tahun. Ini harus dialami. Kan? Dengan perjalanan, istilah itu adalah perjalanan laku. Tapi juga ada yang perjalanan yang bypass katanya, yang cepat. Karena serba ini serba serba instan ya. Serba instan. Nah, cepatnya ini adalah dengan mencara langsung ditunjuk, langsung di-on-kan, langsung diaktifkan aplikasi yang namanya Rasul dalam diri ini oleh seseorang yang telah menguasainya, oleh seorang guru, dan dalam bahasa budaya oleh seorang rasi, maha guru, yang telah paripurna pemahaman, hakikat, dan ma'rifatnya. Seorang resi atau guru sang maha guru yang langsung mengaktifasi, meng-on-kan Rasul yang dalam dirinya, energi besar yang dalam dirinya. Harus seperti apa kriteria? Memang kalau para sahabat ada sebuah keinginan besar, ingin mengaktifkan yang namanya energi besar tadi. Amanah besar yang telah Allah kasihkan dalam setiap diri manusia itu. Pertama, sebagaimana kami punya pengalaman bertemu tadi itu dengan para sahabat-sahabat semuanya. Pertama, guru tersebut adalah kriterianya minimal. Pertama, guru tersebut harus paripurna pemahaman hakikat dan ma'rifat. Kenapa harus paripurna? Karena dalam wilayah ini harus betul-betul yang punya lisensi, yang punya pemahaman yang universal terhadap pemahaman yang namanya manusia. Karena nanti dalam perjalanan itu banyak yang dalam tanda kutip yang mengatakan inilah saya guru telah bla 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 bla, tapi ternyata ketika diuji tidak bisa jawab dengan secara paripurna ya. Sebagaimana kami telah menulis, silakan lihat di video ini. Yang kedua adalah yang perlu itu adalah oleh sahabat ketahui, guru tersebut harus berani memberikan sebuah garansi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Loh, kenapa harus memberikan garansi yang selamat? Bukanlah keselamatan itulah hanyalah milik Allah. Kita manusia hanya berusaha saja. Nah, sebagai pengalaman juga bahwasanya. Ini kenapa guru harus memberikan sebuah lisensi, sebuah garansi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena sebagaimana telah kami mengkaji itu Al-Quran, maka adalah sebuah bunyi ayat yang berbunyi Dzuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran tadi itu, di mana saja katanya manusia berada, pasti dalam keadaan teraniaya, tercela dan teraniaya. Kecuali katanya illa, kecuali apa yang berpegang teguh dengan tali Allah, yang berpegang teguh dengan energi besar Allah ini, maka dia akan selamat. Nah, jadi garansi ayat ini telah menggaranti. Nah, ayat ini secara normatif demikian. Nah, guru barulah merasionalisasikan ayat daripada ini. Kan tidak mungkin Allah turunkan langsung dari bumi langit tidak ketahuan. Orang yang langsung bisa merasionalisasi ayat tadi itu oleh para guru-guru lah, karena kita hidup hari ini adalah ketemunya para guru-guru.
karena Nabi Muhammad SAW misinya lah sementara udah selesai diteruskan oleh para ulama. Nah, para ulama ini dia bisa merasionalisasi terhadap ayat tadi itu, zuribat ahli mudillatu aina sukifu ila bihabli minallah wa hablum minnas. Dia bisa merasionalisasi, bisa membuktikan berdasarkan ayat inilah guru-guru memberikan garansi terhadap muridnya untuk selamat dunia dan akhir. Jadi dua ini aja ya. Nah, kalau telah sahabat telah ketemu dengan minimal ciri yang dua ini, sampaikanlah harapan dan keinginan sahabat kepada guru tersebut. Dan bersimpuhlah di kaki guru tersebut. Arti bersimpuh bukan kita akan nyolonjol, terus kita berkaruan menghormatinya. Tapi bersimpuh di situ adalah penuh dengan penuh kehormatan, penuh kebahagiaan, dan terutama penuh pengharapan, karena nanti akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang agung dan luhur. Pengetahuan ini adalah sangat jarang sekali disampaikan oleh para guru-guru, dipegang oleh para guru, hanya guru tertentu yang bisa memahami ini dan langsung memberikan garansi terhadap keselamatan dunia maupun akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah berjumpa dengan guru, menyampaikan maksud daripada keinginan sahabat agar diaktifasi yang namanya Rasul, diaktifasi yang namanya Imam Mahdi, Satrio Piningit, Budak Angon, Ratu Adi, guru sejati oleh guru tersebut, maka langkah selanjutnya itu adalah merasionalisasikan, mengaktualisasi terhadap energi yang besar tadi, yang telah hidup, telah on. Selanjutnya adalah sahabat-sahabat semuanya akan berinteraksi, berkomunikasi, bahkan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi harus dengan catatan bahwa sekali lagi tadi itu, untuk meraih yang namanya aktifnya energi tadi itu, bisa puluhan tahun, bisa tahunan, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian, bahkan juga bisa jam, tergantung perjalanan sahabat-sahabat semuanya. Namun kalau sudah ketemu dengan gurunya itu, mengaktifkannya itu adalah bagikan semudah semudah menutup dan membuka telapak tangan, atau membalikan telapak tangan. Ini kan menutup, ini membuka, atau membalikan telapak, semudah itu dia. Kalau sudah ketemu dengan gurunya dan memang diri kita ini telah siap untuk menerima, karena dengan pemahaman yang telah ada, kesadaran yang telah ada, jadi begitu diberitahu oleh gurunya langsung diterima tanpa ada pertanyaan, tanpa ada keraguan. Yang ada adalah nanti akan mengalami dua. Yang pertama adalah sebuah kebahagiaan, tiada terkira. Yang kedua adalah sebuah kesedihan. Kesedihannya itulah kalaulah pengetahuan ini tidak ditemukan oleh sahabat-sahabat yang lain, apa yang terjadi. Itu sebab sedihnya adalah kalau tidak ketemu dengan guru tersebut. Alangkah sedih. Tapi kebahagiaan itu adalah setelah ketemu guru, dibayangkan sebuah keselamatan, baik dunia maupun di akhirat. Jadi kuncinya adalah sangat sederhana aktivasi energi ini. Datangilah guru, agar biar cepat ya. Biar cespleng lah, biar instan. Saya mah ingin lama saja, ya silakan. Perjalanan pemahaman Anda sendiri bicarakan. Ada sebagian sahabat-sahabat merekomendasikan, kalau ingin ketemu dengan guru dan bisa aktifasi, baca aja surat ayat yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai ke akhirnya. Bacalah setiap sholat minimal 77 kali setiap hari. Nanti katanya akan dipertemukan juga dengan seorang guru yang akan membuka, menunjuk terhadap proses tersebut. Itu kalau ada perjalanan. Silakan sahabat kalau menjalankannya. Cuman kami memberi tips, dan kami juga berdoa kepada Allah, semoga para sahabat yang ada menyaksikan video ini diketemukan dengan guru-guru yang benar-benar mendapat petunjuk dan memberikan pengetahuannya kepada sahabat semuanya, dan juga kepada sahabat semuanya menerima dengan penuh dan lapang dada, sehingga teraktifkanlah yang namanya Rasul, energi besar di dalam diri sahabat
semuanya. Sekali lagi harus diaktifkan energi besar ini oleh siapapun. Kalau berkeinginan selamat dunia maupun akhirat. Karena barang siapa belum mengaktifkan energi ini, maka diragukan untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada di video yang lain kami akan membahas selanjutnya tentang siapa guru tersebut lebih mendalam lagi, tentang pengetahuan aktivasi ilmu kerasulan, ilmu tentang Sadro Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan sebagainya kita akan bahas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi inilah pemahaman kami. Adapun kurang berkenan silakan tulis di kolom komentar ini. Sekali lagi kami berdoa kepada Allah agar sahabat semuanya mendapatkan lebih cepat diaktifasi kepada sahabat yang telah diaktifasi terhadap energi besar ini. Semoga bisa mengemban misinya untuk kemuliaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.